Welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari Sakamoto Days episode 8. Buat yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Cerita dimulai dari Sakamoto yang melihat hal itu menyuruh Shin untuk menyingkir. Lalu Sakamoto bersiap-siap dan menjelaskan pada Shin bahwa jika ini menyangkut soal anaknya, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Wanita tua yang mendengar hal itu merasa menyukai Sakamoto dikarenakan Sakamoto memiliki aura yang sungguh menarik. Wanita tua lainnya yang mendengar hal itu menjelaskan bahwa Sakamoto sepertinya akan menjadi pesaing yang sangat kuat. Dan yang jelas, untuk saat ini, tas ransel limited edition hanya tersisa satu buah saja. Di saat Sakamoto mau meraih tas tersebut, wanita tua itu mencekik leher Sakamoto dan menyuruhnya untuk menaruh kembali ransel tersebut. Akhirnya, Sakamoto menerima banyak bugeman dari wanita-wanita tua tersebut. Tidak lama kemudian, Sakamoto berhasil mendapatkan tas itu. Lalu Sakamoto memohon kepada Shin untuk memberikan tas tersebut kepada Hana. Namun, Shin menjelaskan kepada Sakamoto bahwa Sakamoto belum membayarnya, sedangkan wanita tua itu mengalah dan akhirnya pergi meninggalkan Sakamoto. Kawan wanita tersebut merasa takjub atas keinginan Sakamoto untuk mendapatkan tas itu. Setelah itu, Sakamoto dan Shin tiba di kasir untuk melakukan pembayaran. Lalu Sakamoto berkata bahwa dirinya mempunyai kartu member. Sang kasir yang melihat keadaan dari Sakamoto merasa terkejut. Dan tanpa disengaja, sang kasir itu malah melempar tas yang sudah susah payah Sakamoto dapatkan. Melihat tas tersebut, Sakamoto langsung mengejarnya. Namun, di saat dirinya hampir berhasil mendapatkannya, tanpa diduga ada nenek-nenek di depannya. Sakamoto langsung menghindarinya, sehingga membuat dirinya tercampak. Shin yang bertanya kepada Sakamoto, "Apakah kamu baik-baik saja?" Namun, Sakamoto bertanya, "Di mana ranselnya?" Melihat kejadian tersebut, membuat Shin terkejut dikarenakan Shin belum pernah melihat Sakamoto seputus asa ini. Lalu Shin bertanya kepada Sakamoto, "Kenapa kau bertindak sampai sejauh ini?" Namun Shin terkejut dikarenakan dirinya melihat isi pikiran dari Sakamoto tentang anaknya yang ingin pergi ke sekolah dengan menggunakan ransel limited edition. Shin juga melihat kenangan yang dimana anaknya pertama kali dilahirkan. Setelah melihat isi pikiran dari Sakamoto, membuat Shin merasa terharu. Lalu Shin menjelaskan kepada Sakamoto bahwa ranselnya ada di sana. Iya, itu di sebelah pria tersebut. Namun, tanpa diduga, pria itu malah menyenggol tas yang ada di sebelahnya sehingga membuat tas tersebut terjatuh. Sakamoto yang menyadari hal itu langsung terjun ke bawah untuk meraih tas itu. Sakamoto berhasil mendapatkan tasnya dan segera memegang spanduk yang ada untuk turun dari ketinggian. Dan akhirnya terjadilah sebuah benturan yang sangat kuat. Dan akhirnya Sakamoto berhasil mendapatkan tas tersebut. Sakamoto menjelaskan bahwa putrinya sangat menginginkan ransel ini. Jadi, bagaimanapun caranya, Sakamoto harus bisa mendapatkannya. Singkat cerita, satu hari setelah kejadian tersebut, yang dimana Sakamoto dan istrinya mengantarkan anaknya untuk pergi ke sekolah. Istrinya tidak menyangka kalau Sakamoto bisa berhasil mendapatkan ransel itu dikarenakan ransel tersebut sulit untuk didapatkan.
Sakamoto menjelaskan bahwa dirinya kebetulan saja menemukannya di toko pertama yang Sakamoto kunjungi. Di sisi lain, yang dimana seorang anak kecil mengatakan bahwa ranselnya itu sangat bagus dan kamu terlihat begitu cantik dan imut. Pria tersebut mengajak Hana untuk menjadi pacarnya, sedangkan Sakamoto yang melihat hal itu menjadi terkejut. Setelah itu, Sakamoto dan istrinya kembali ke toko. Lu yang melihat Sakamoto memegang pistol bertanya, kenapa Sakamoto hari ini terlihat sangat kesal. Shin menjelaskan kepada Lu bahwa dia terus-terusan mengusap pistolnya sejak kemarin. Mereka kembali dari mengantar Hana di hari pertamanya sekolah. Di sisi lain, yang dimana seorang pria dan hewan peliharaannya berada. Di sini Mimin kurang tahu siapa pria tersebut. Namun pria itu mengeluh tentang biaya makan hewan selama sebulan adalah 20.000 yen. Dan ditambah lagi, biaya makan dari pria itu selama sebulan yaitu 2.000 yen. Sehingga pria itu ingin merasakan perutnya dalam keadaan kenyang. Lalu, pria itu melihat poster buron Sakamoto, sehingga pria tersebut tertarik untuk melakukan misi buron dikarenakan harga buron tersebut mencapai 1 miliar. Jika dirinya mempunyai uang sebanyak itu, maka pria tersebut bisa makan sushi sepuasnya. Singkat cerita, di dalam toko, Shin mengeluh dikarenakan toko Sakamoto mengalami kerusakan dikarenakan ulah dari para pembunuh bayaran yang mengejar Bonti. Sehingga tokonya mengalami kerusakan yang sangat parah. Namun, Sakamoto memberi saran untuk melakukan renovasi secara besar-besaran. Mendengar hal itu, Shin menjelaskan bahwa dana yang mereka miliki masih belum cukup. Tapi, jika kita bisa memenangkan turnamen, maka kita bisa memakai hadiah uangnya untuk memperbaiki segala hal. Tiba-tiba, datang seorang pelanggan yang bertanya, apakah ini tokonya Sakamoto? Dan juga di mana pria yang bernama Sakamoto sembari menunjukkan poster buronan yang pria tersebut dapatkan. Ternyata guys, pria itu merupakan seorang pembunuh bayaran yang bernama Heiyusuke Mashimo. Shin yang melihatnya bertanya, apakah kau pembunuh bayaran? Heisuke menjelaskan kalau Sakamoto menurut dan tidak mencari masalah dengannya, maka Heisuke akan membiarkan Sakamoto tetap hidup. Heisuke juga meledek Sakamoto dengan sebutan babi gendut. Mendengar ledekan tersebut membuat Shin merasa ketakutan dikarenakan Heisuke sedang berbicara dengan Sakamoto. Namun Sakamoto menjelaskan bahwa dirinya hanya seorang pekerja dan dirinya tidak tahu siapa Taro Sakamoto. Mendengar penjelasan tersebut membuat Heisuke terkejut dan Heisuke kembali bertanya, bukankah ini tokonya Sakamoto? Sakamoto kembali menjelaskan bahwa banyak tempat yang memiliki nama yang sama, sedangkan Shin yang melihatnya tidak menyangka kalau pembunuh bayaran yang satu ini tidak sadar kalau sedang berbicara dengan Sakamoto. Setelah itu, Heisuke merasa frustasi dikarenakan Heisuke tidak tahu kalau ternyata ada banyak sekali toko yang bernama Sakamoto. Sedangkan Shin yang melihat isi pikiran dari Heisuke merasa terkejut dikarenakan Shin tidak menyangka kalau Heisuke sudah goblok bawaan lahir dan Shin merasa kalau membaca pikirannya hanya membuang-buang energi saja. Namun, Heisuke menyangkalnya dan memberitahu kalau seorang perempuan yang ada di pinggir jalan tadi bilang bahwa Taro Sakamoto ada di sini. Mendengar ucapan dari Heisuke membuat Shin merasa kesal. Lalu Shin menjelaskan, apakah tidak tahu kapan waktunya untuk pergi? Lagi pula, ada 200.000 orang di Jepang bernama Taro Sakamoto. Mendengar hal itu, membuat Heisuke semakin frustasi, dikarenakan tidak mungkin baginya untuk mencari satu-satu. Belum lagi, biaya perjalanan yang sangat mahal.
Bahkan Heisuke sendiri tidak mempunyai uang untuk sarapan hari ini. Melihat hal itu, membuat Shin merasa semakin frustasi dikarenakan Heisuke menjadi memelas kasihan. Dan pada akhirnya, Heisuke diberikan sekantung penuh yang berisikan roti. Heisuke berterima kasih dikarenakan dirinya benar-benar beruntung bisa mendapatkan roti daging celeng ini secara gratis. Lalu Heisuke pergi meninggalkan toko Sakamoto. Shin yang melihat hal itu berkata bahwa ternyata tidak sedikit di luar sana ada pembunuh bayaran yang blow on seperti dirinya. Sedangkan Sakamoto berpikir bahwa kalau seseorang seperti Heisuke biasanya cukup kuat dan ingat hal ini baik-baik. Beberapa saat kemudian, yang dimana Heisuke berada, Heisuke mendirikan tenda dan Heisuke merasa kecewa dikarenakan itu benar-benar gak ada hasilnya. Jadi, untuk sementara waktu, kita masih akan tetap tinggal di tenda ini dan itu merupakan hari yang melelahkan. Dikarenakan ini adalah tenis spesial pemberian neneknya. Dan suatu hari nanti, kita pasti akan menjadi kaya raya dan tinggal di sebuah rumah yang sangat besar bersama-sama. Dan Heisuke berpikir tentang orang-orang yang memecat kita saat itu. Pasti akan menyesal karena melakukan hal itu pada kita. Namun, tiba-tiba, sebuah angin menerjang tenda yang sudah didirikan oleh Heisuke. Melihat hal itu membuat Heisuke merasa semakin frustasi. Namun, selembaran kertas tiba-tiba terbang mengenai mukanya. Lalu Heisuke melihat isi dari lembaran tersebut tentang sebuah turnamen airsoft. Dan hadiahnya berupa 1 juta yen. Melihat hal itu membuat Heisuke semakin bersemangat dikarenakan Heisuke bisa membeli sebuah apartemen jika kita punya uang sebanyak ini. Besoknya, mengajak hewan peliharaan yang bernama Pisuke untuk mengikuti turnamen tersebut. Dan keesokan harinya, di sebuah turnamen airsoft berada, yang dimana Sakamoto dan Shin juga mengikuti turnamen tersebut. Shin menjelaskan kepada Sakamoto untuk memenangkan turnamen itu. Lalu, salah satu pembawa acara menyebutkan bahwa harap setiap tim berkumpul untuk mengambil transmisi wirelessnya di sini. Setelah Shin memakai headset mic itu, Shin mencoba headset mic-nya. Mendengar hal itu, Sakamoto menyuruh Shin untuk tetap tenang. Di sisi lain yang dimana Lu menyemangati bahwa kalian pasti bisa memenangkan permainan tersebut. Shin menyarankan Lu untuk ikut bertanding bersama mereka. Namun Lu menolaknya dikarenakan Lu tidak suka permainan yang berbau kekerasan. Di sisi lain, Heisuke memohon untuk mengizinkannya ada dikarenakan Heisuke sangat ingin ikut dalam turnamen tersebut. Namun, petugas menyarankan Heisuke untuk memiliki sebuah tim terlebih dahulu. Shin yang melihat Heisuke berada merasa terkejut dikarenakan Shin tidak menyangka kalau Heisuke bakal ikut dalam permainan. Lalu mereka berdua berusaha untuk kabur dari sana. Namun sangat disayangkan, Heisuke malah melihat Shin dan Sakamoto. Heisuke meminta tolong untuk membantu dirinya. Shin menolak permintaan dari Heisuke dan menyuruh Heisuke untuk menyingkir dari sini. Sedangkan petugas menjelaskan bahwa kami tidak menerima peserta yang tidak memiliki tim. Dan sebuah tim setidaknya berisi 2-5 orang. Dan pada akhirnya, mereka bertiga menjadi satu tim. Heisuke berterima kasih kepada Shin dan juga Sakamoto dikarenakan sudah menerimanya dalam tim mereka. Tidak lama kemudian, pembawa acara menjelaskan, ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu, yaitu turnamen airsoft tahunan di pusat pembelanjaan Iko Raizaka, yang dimana seluruh area pusat perbelanjaan ini yang akan menjadi arenanya. Dalam turnamen kali ini, kami memakai peluru airsoft yang akan terpencik cairan berwarna biru ketika mengenai tepat sasaran. Sekali kamu terkena tembakan,
maka kamu akan dianggap gugur. Bermainlah sesuka hati kalian. Jadi jangan khawatir, karena kita akan membersihkannya bersama-sama sesaat setelah turnamennya selesai. Sedangkan salah satu warga menjelaskan bahwa turnamen ini benar-benar sangat membantu tiap tahunnya. Mendengar hal itu, Shin mengerti bahwa sekarang secara bersamaan, turnamen ini merupakan sebuah event kerja bakti yang digelar setiap tahun oleh pusat perbelanjaan tersebut. Sakamoto berpikir tentang apapun yang terjadi, kita harus menang. Lalu Heisuke mengambil senjata laras panjang dan Heisuke bertanya, apa yang harus kita lakukan? Shin menjelaskan kepada Heisuke untuk hanya perlu menembak anggota tim lain. Lalu para petugas memberi instruksi untuk segera mengambil posisi kalian masing-masing dan pertandingan akan dimulai. Setelah pertandingan dimulai, Heisuke langsung mengeksotkan 3 orang. Melihat hal itu, membuat Shin terkejut. Lalu Heisuke menjelaskan bahwa gadis itu bilang turnamennya sudah dimulai. Pembawa acara merasa takjub dikarenakan tim Sakamoto mengawali langkahnya dengan begitu baik. Sedangkan tim lawan yang terkena tembakan merasa kagum dikarenakan yang mereka lawan adalah tim yang sangat profesional. Di sisi lain, tim lawan yang melihat itu mengambil kesempatan dan berpikir bahwa mereka lengah. Shin yang mendengar isi pikirannya mereka langsung menghindari tembakan lawan. Sedangkan Sakamoto yang melihat tim lainnya segera membereskannya dengan menembak. Para petugas yang melihat itu semakin takjub dikarenakan tim Sakamoto sangat begitu hebat. Sejauh ini, mereka adalah kandidat terkuat untuk memenangkan hadiah uang turnamen kali ini. Sakamoto, ia mendengar hal itu berpikir bahwa kami pasti bisa memenangkannya. Dengan uang 1 juta yen, kami bisa mengganti kaca toko kami dengan kaca anti peluru dan membeli berbagai jenis ramen. Sedangkan Heisuke merasa terharu dikarenakan ini sangat begitu menyenangkan. Jadi, ini apa yang mereka sebut sebagai Warbudes. Lalu Heisuke berkata bahwa ini benar-benar luar biasa dikarenakan memiliki seorang teman yang bisa diajak bekerja sama. Mendengar hal itu, membuat Shin merasa sedikit lega dikarenakan sekarang Heisuke menganggap mereka berdua sebagai temannya. Setelah itu, Heisuke kembali bertanya bahwa kalian sungguh sangat kuat. Apa jangan-jangan kalian maniak airsoft? Shin sempat ketakutan dengan perkataan dari Heisuke. Namun Shin tidak menyangka bahwa Heisuke benar-benar sangat bodoh. Heisuke menjelaskan kalau Heisuke akan pergi ke sana dan menembaki mereka. Karena Heisuke tahu kalau mereka akan mendukungnya. Namun, Lu bersorak dengan keadaan mabuk. Bahwa lihatlah kehebatan Taro Sakamoto. Betapa menggemaskannya gumpalan lemak di badannya. Mendengar hal itu membuat Heisuke menjadi kebingungan. Lalu Heisuke mengeluarkan poster dan membandingkannya dengan Sakamoto. Namun, melihat hal itu, Heisuke berpikir itu sangat tidak mungkin. Dikarenakan dia sama sekali nggak mirip. Lu menghampiri Heisuke sembari menjelaskan bahwa itu adalah bosnya pada saat masih kurus. Tapi aku lebih suka saat dia masih gendut seperti sekarang ini. Dan lihatlah, dia memiliki kacamata dan juga potongan rambut yang sama. Sedangkan Shin langsung menutup mulut Lu dan menjelaskan kepada Heisuke bahwasanya itu sama sekali tidak mirip, ya kan Tuan Sakamoto. Setelah itu, Heisuke langsung mengarahkan senjatanya ke arah Sakamoto. Melihat hal itu, para petugas bertanya, apa-apaan ini? Sepertinya telah terjadi perselisihan di kubu Sakamoto. Lalu Heisuke mengatakan kalau Sakamoto akan membayar untuk semua ini. Dikarenakan Isuke berpikir kalau mereka itu teman. Namun Sakamoto hanya bisa terdiam. Sedangkan Shin merasa kesal dikarenakan Lu tidak bisa menjaga mulutnya. Heisuke berpikir ini mungkin tidak buruk juga dikarenakan Heisuke akan mendapatkan hadiah uang dan juga bounty sekaligus.
Di sisi lain, yang dimana salah satu tim menyergap tim Sakamoto, lalu mereka berkata kalau tim Sakamoto itu lengah, dan mereka segera bersiap-siap untuk menyerang tim Sakamoto. Tim Sakamoto yang melihat hal itu segera menghindari serangan dari tim tersebut, dan terjadilah perperangan yang sangat sengit. Heisuke yang melihat adanya sebuah peluang segera menyerang Sakamoto. Namun Sakamoto langsung menepis peluru dari Heisuke. Melihat hal itu membuat Shin terkejut dikarenakan dengan jarak seperti itu, Heisuke mampu membidik Sakamoto dengan tepat. Lalu Heisuke mengajak Pisuke, yaitu hewan peliharaannya, untuk mencari tempat yang bagus untuk menyerang. Sedangkan Shin mencoba segera menghentikan Heisuke, namun Sakamoto melarang Shin untuk menghentikannya, dikarenakan mereka harus mengatasi kelompok musuh yang ada di depan mereka. Di sisi lain, yang dimana Heisuke berada, Heisuke tidak menyangka ternyata target incaran Heisuke selama ini berada di dekat dirinya. Namun, Pisuke mencoba memanggil Heisuke. Melihat hal itu, Heisuke bertanya kepada Pisuke ada apa. Namun, tiba-tiba Heisuke menangis. Lalu Heisuke menyangkal kalau dirinya menangis dan Heisuke sama sekali tidak sedih. Dikarenakan Heisuke dan juga mereka yaitu Sakamoto dan Shin adalah musuh. Selain itu, ini adalah waktu yang tepat bagi Heisuke untuk membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi seorang pembunuh bayaran. Di sisi lain, yang dimana pembawa acara menjelaskan kepada para penonton bahwa mereka telah sampai pada puncaknya. Kira-kira siapa yang akan memenangkan turnamen tersebut? Sedangkan tim Sakamoto, Shin mencoba mencari keberadaan dari Heisuke menggunakan kemampuannya yaitu pembaca pikiran. Namun Sakamoto berpikir, dalam pertarungan melawan seorang sniper mereka perlu berhati-hati. Sakamoto menjelaskan kepada Shin bahwa kita harus bisa menemukan lokasinya tanpa menunjukkan keberadaan mereka. Namun tiba-tiba, tim Sakamoto mendapatkan pantulan tembakan entah dari mana asalnya. Shin yang melihat hal itu bertanya, dari mana asalnya? Shin juga berpikir kalau ia sudah menemukan lokasi mereka. Sedangkan Pisuke memberitahu kepada Heisuke bahwa mereka berhasil menghindari tembakan dari Heisuke. Mendengar hal itu, Heisuke tidak menyangka kalau mereka berhasil menghindarinya. Lalu Heisuke mengatakan lewat mic headset kalau dirinya benar-benar terkejut dikarenakan Sakamoto dan Shin berhasil menghindari tembakan dari Heisuke. Namun, Shin menyangkal bahwa tembakan dari Heisuke hanya sebuah kebetulan saja. Jadi berhentilah bersikap sok kuat. Mendengar hal itu, Sakamoto menjelaskan kepada Shin bahwa itu bukan sebuah kebetulan, dikarenakan peluru tadi mempunyai kecepatan rotasi yang tidak biasa. Rasanya, tembakan tadi memang sudah disetting untuk memantul, sehingga jalurnya lebih sulit untuk dibaca. Mendengar hal itu, membuat Heisuke merasa takjub atas penjelasan dari Sakamoto, dikarenakan mereka menyebut tembakan itu sebagai triple ribbon bullet, dikarenakan itu adalah peluru yang didesain untuk sebuah ricochet shoot. Namun, Shin bertanya, bukankah itu terlalu berlebihan untuk seorang teman? Dikarenakan Heisuke benar-benar bertekad untuk membunuh Sakamoto. Namun, Heisuke menyuruh Shin untuk berhenti beromong kosong, dikarenakan dari awal, mereka memang seorang pembunuh bayaran. Begitu Heisuke melihat melalui scope rifle milik dirinya, dan semua yang Heisuke lihat adalah sebagai targetnya. Lalu Heisuke mulai menembaki Sakamoto dan Shin dari kejauhan. Sakamoto dan Shin yang terkena hujanan peluru dari Heisuke mencoba untuk menghindarinya. Heisuke yang melihat Sakamoto dan Shin yang juga belum menyerah membuat Heisuke teringat tentang kehidupan Heisuke yang sebelumnya, yang dimana dulunya Heisuke payah dalam melakukan banyak hal, tapi untuk beberapa alasan, Heisuke cukup hebat dalam menembak. Dan setelah Heisuke lulus dari Akademi Pembunuh Bayaran, Heisuke malah mengacaukannya. Setelah itu, Heisuke diremehkan oleh kelompoknya, dan Heisuke berakhir dikeluarkan oleh kelompok tersebut. Setelah itu, Heisuke melihat bounty Taro Sakamoto yang berhadiah 1 miliar. Melihat bounty tersebut,
Heisuke bertekad untuk mengambil bounty tersebut dan akan membuktikan bahwa dirinya sebagai sniper yang begitu hebat. Dan setelah menuntaskan pekerjaan ini, akhirnya dirinya bisa bebas. Shin kesal dan menyuruh Heisuke untuk berhenti berbicara sendiri dikarenakan mikrofonnya dalam keadaan menyala. Shin menjelaskan kepada Heisuke bahwa tidak peduli apapun yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Yang terpenting adalah kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Lalu Shin memegang headset tersebut dan segera berteriak dengan kuat, sehingga membuat telinga dari Heisuke kesakitan. Melihat hal itu, membuat Shin bisa membaca gelombang pikiran seorang yang terkejut terpancar, bahkan dari kejauhan. Sedangkan Heisuke mengeluh tentang betapa kerasnya suara itu, dikarenakan telinga dari Heisuke berdenging terus-menerus. Lalu di saat Heisuke mencoba melihat keadaan dari kejauhan, Heisuke melihat Sakamoto yang bersiap-siap untuk menyerang. Setelah itu, senapan yang dipegang Heisuke hancur. Heisuke bertanya, bagaimana Sakamoto bisa menghancurkan senapannya hanya dengan batu? Heisuke bertanya, apakah Sakamoto manusia? Sehingga Heisuke tidak bisa bertarung tanpa senapannya. Dan beberapa waktu berlalu, pembawa acara mengumumkan bahwa akhirnya pertandingan sengit hari ini telah berakhir. Dan juara dalam turnamen Airsoft tahunan yang ke-52 adalah tim Sakamoto. Sedangkan Heisuke menangis dikarenakan dirinya telah gagal bahkan sebagai sniper. Melihat hal itu, Shin tidak menyangka kalau Heisuke bakal secengeng itu. Heisuke mengeluh tentang bagaimana rasanya menjadi orang yang begitu lemah. Namun Sakamoto yang mendengarnya menjelaskan bahwa di sepanjang hidupnya, Sakamoto belum pernah bertarung melawan sniper hebat seperti Heisuke. Heisuke yang mendengarnya semakin menangis dikarenakan itu bisa membuatnya merasa lebih baik lagi. Setelah itu, pembawa acara memberi hadiah bagian Heisuke sebesar 50 yen, dikarenakan semua tembakan